Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Jeng Nadia Muslimah Putri Armanjaya dengan NIM 186300065. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kinetika kimia. Apa sih kinetika kimia itu? Kinetika kimia ialah materi yang menyangkut dengan laju reaksi, sedangkan laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk reaksi per satuan waktu, sehingga laju reaksi dinyatakan sebagai molaritas per detik. Contohnya di sini, kita lihat di gambar ini ada tabung, diasumsikan volume tabung 1 liter, dan pada reaksi terdapat 1 mol A, dan konsentrasinya sehingga konsentrasinya 1 mol per liter. Nah, di waktu pertama, konsentrasi A yang ditandai dengan merah ini masih banyak, yakni sebesar 0,01 mol A. Ya, di sini ya, 1 mol A. Kemudian setelah 20 detik, konsentrasi A turun menjadi 0,54 molar dan konsentrasi B meningkat. Nah, kemudian setelah 40 detik, konsentrasi B itu semakin meningkat, sedangkan konsentrasi A semakin menurun. Hal ini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaktan A atau sebagai laju bertambahnya produk B. Sehingga kita dapatkan rata-rata laju pembentukan B sebesar 2,3 kali 10 pangkat min 2 per detik dari hasil rata-rata laju pembentukan B selama selang waktu adalah perubahan konsentrasi B dibagi selang waktu perubahan. Jadi delta konsentrasi B dibagi delta waktu. Sedangkan rata-rata laju berkurangnya A yakni minus delta konsentrasi A per delta T. Dan didapatkan hasil yang sama. Nah, tanda minus ini untuk menyatakan konsentrasi reaktan yang berkurang, sedangkan laju reaksi selalu dinyatakan dalam besaran positif. Ada 4 faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang pertama yakni konsentrasi. Konsentrasi akan meningkat sehingga menyebabkan laju reaksi pun meningkat. Apabila suatu konsentrasi senyawa dinaikkan, maka laju reaksinya pun akan meningkat. Dan yang kedua adalah sifat dan keadaan zat. Laju reaksi akan bergantung kepada sifat dan keadaan zat, di mana hal ini merupakan jenis ikatan, kondisi pH, luas permukaan, dan sifat dasar yang dimiliki oleh reaktan yang terlibat dalam reaksi. Sebagai contoh, reaksi KMNO4 suasana asam dengan FeSO4 lebih cepat daripada suasana asam dengan H2C2O4. Hal ini dikarenakan jenis ikatan, luas permukaan yang mendominasi sehingga laju reaksinya lebih besar. Yang ketiga yakni suhu. Suhu akan semakin tinggi dan akan mempengaruhi laju reaksi yang akan semakin tinggi pula. Hal ini berkaitan dengan energi kinetik molekul reaktan yang semakin besar, dikarenakan semakin tinggi suhunya, molekul reaktan akan semakin bergerak bebas. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis akan mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi menjadi produk. Katalisator akan menurunkan energi keaktifan yang membuat orientasi molekul sesuai terjadinya tumbukan. Order reaksi. Order reaksi atau tingkat reaksi terhadap suatu komponen adalah pangkat dari konsentrasi komponen tersebut dalam hukum laju. Contohnya U sama dengan K kali konsentrasi A 1/2 kali konsentrasi B. Artinya, reaksi memiliki orde setengah terhadap A dan orde 1 terhadap B, sehingga keseluruhan reaksi memiliki orde 3/2. Hukum laju diperoleh dari hasil eksperimen dan umumnya tidak dapat diduga sesuai persamaan reaksi. Berikut adalah rangkuman tabel order reaksi 0, order reaksi 1. Mohon maaf. Order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Dari order reaksi 0, kita dapatkan konsentrasi A sama dengan min KT plus konsentrasi A0, dan didapatkan grafik seperti ini. Kemudian order reaksi 1, kita dapatkan log konsentrasi A sama dengan min K per 2,302 dikali T ditambah log konsentrasi A0, dan didapatkan grafik seperti ini pula. Kemudian order reaksi 2, kita dapatkan hasil yakni 1 per konsentrasi A sama dengan KT ditambah 1 per konsentrasi A0, dan didapatkan grafik seperti ini. Penentuan rumus order reaksi didapatkan dari penurunan rumus diferensial dan kemudian diintegralkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran maupun pertanyaan bisa dicantumin di kolom komentar di bawah. Terima kasih.